Klarifikasi rumah produksi soal makam Upin dan Ipin, bukan inspirasi dari kisah nyata. Belakangan kartun bikinan Malaysia, Upin dan Ipin jadi perbincangan. Kartun yang menceritakan kehidupan dua anak usia taman kanak-kanak dan teman-temannya itu mendadak disorot karena sebuah cerita menyebar. Ada yang memviralkan bahwa karakter Upin dan Ipin sebenarnya berasal dari kisah nyata. Kisah dua anak kembar, yang sayangnya sudah meninggal dunia dari kecelakaan tragis. Bukan cuma omongan belaka, tapi di platform TikTok, sampai tersebar dua buah makam dengan pusara benamakan Upin dan Ipin. Lengkap dengan tanggal wafat yang terukir di batu nisan itu. Enggak sedikit netizen yang mempercayai rumor ini, dan cerita makin menyebar dengan menambahkan beberapa rumor lain. Rumor ceritanya diambil dari kisah nyata. Ada penonton yang menyebut kalau Upin dan Ipin sebenarnya cuma hayalan dari karakter opah saja. Diperkuat dengan melampirkan foto seorang nenek yang berpenampilan mirip seperti karakter opah. Hayalan opah itu tercipta lantaran dia masih memikirkan dan merindukan kehadiran dua cucu kembarnya yang dikabarkan wafat. Makam viral Upin dan Ipin. Letak makam yang viral dengan nama Upin dan Ipin itu disinyalir berada di Palu, Indonesia. Membuat netizen makin terpecah, sebenarnya cerita ini berasal dari Malaysia atau Indonesia. Klarifikasi rumah produksi. Setelah ramai dibicarakan soal keberadaan makam Upin dan Ipin, pihak rumah produksi angkat bicara. Mengakhiri kegaduhan dan cerita yang beredar makin meluas, rumah produksi dengan yakin membantah kalau Upin dan Ipin berasal dari cerita nyata. Pada akun media sosial seperti Instagram dan Twitter, Les Kopak sebagai rumah produksi mengumumkannya. Secara detail dijelaskan cerita Upin dan Ipin aslinya berasal dari mana. Semua cerita Upin dan Ipin adalah rekaan semata-mata dan ditulis sepenuhnya oleh Les Kopak Production. Ianya tidak diambil atau diinspirasi dari kisah sesiapa yang masih hidup maupun yang telah tiada. Tulis akun @upinipinofficial. Klarifikasi Upin dan Ipin. Melanjutkan, akun tersebut juga menjelaskan kalau cerita asli berasal dari imajinasi pengisi suara opah, yaitu Hajah Ainon. Idea asal serta Upin dan Ipin adalah dari Hajah Ainon yang juga pelakon suara opah. Setiap cerita yang ditulis bukan sahaja mudah difahami tetapi juga syarat dengan message yang bermanfaat, terang akun tersebut. Menjawab fakta lain, banyak juga penonton yang menyangkut pautkan kondisi Upin dan Ipin yang diceritakan yatim piatu. Sejauh ini diceritakan jika karakter ibu dan ayah Upin dan Ipin memang telah wafat. Tapi rupanya pembuatan alur tersebut bukan karena alasan yang disengaja loh, melainkan berhubungan dengan masalah biaya produksi dan SDM pembuat kartun. Kenapa Upin dan Ipin tiada ibu dan ayah? Ketika Upin dan Ipin musim 1 disiarkan di TV9, ianya merupakan proyek sampingan saja. Oleh kerana kesuntukan masa dan kekurangan tenaga kerja, tiada watak baru dihasilkan dan LCP memilih untuk menjadikan Upin dan Ipin anak yatim piatu, lanjut Les Kopak. Setelah kartun satu ini mendapat banyak sekali sorotan, sehingga pihak rumah produksi harus membuat simpulan cerita. Dijadikanlah karakter Upin dan Ipin serta Kak Ros menjadi yatim piatu dalam cerita. Jadi makin jelas kan guys? Gimana fakta di balik kartun yang banyak digemari penonton ini? Jangan sampai mudah termakan hoaks sebelum tahu faktanya ya. Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.